Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 11M. Di sini kami beranggotakan Raditya Fajar, Lavenia Fiona, Muhammad Rizal, dan juga saya sendiri, Selin Mega Alma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program yang kami buat untuk untuk proyek akhir dari praktikum microcontroller microprosesor. Di sini program kami bernama playlist lagu wajib nasional. Di sini kami membuat lagu wajib nasional, ada 3 lagu, yaitu Ibu Kita Kartini, Satu Nusa Satu Bangsa, dan juga Indonesia Pusaka. Nah, untuk pembuatan lagunya itu yang pertama kami lakukan adalah mendeklarasikan frekuensi-frekuensi nada demi nada. Seperti dalam lagu digunakan nada-nada. Di sini di dalam emulator ini harus dideklarasikan frekuensinya terlebih dahulu. Di sini kami mendeklarasikan dari tingkatnya yang pertama hingga tingkat yang ke-8. Di sini kami menggunakan nada dasar do sama dengan C, dimulai dari C5. Di sini merupakan nada do dasar. Nah, setelah itu kami juga deklarasikan banyaknya waktu yang dipakai dalam satu ketukan nada, dalam 2 ketuk, setengah ketuk, dan juga seterusnya. Kami di sini deklarasikan waktu delay, ketukan atau note, dan juga sustain. Deklarasinya di sini sama-sama ada di tempat ini dan juga dengan besar yang sama. Nah, setelah itu bisa dilihat di sini ada 3 lagu, yaitu Ibu Kita Kartini, dari ketukannya, dari pause-nya, dari delay-nya sudah kami deklarasikan, Indonesia Pusaka, dan juga lagu terakhir ada Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, setelah itu di sini ada prosedur delay dan juga prosedur untuk play musiknya. Untuk demonya akan ditunjukkan di akhir nanti, tapi di sini kami ingin menunjukkan penggunaan prosedur untuk playing musiknya. Di sini ada di dalam komen-komennya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Di sini untuk speaker on, di sini untuk speaker off, dan juga lain sebagainya. Dan untuk prosedur restart, pause, exit, dan juga setelahnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Terima kasih. Nama saya Lavenia Fiona. Di sini saya akan menjelaskan prosedur untuk restart, pause, dan exit song. Untuk restart, pause, dan exit song, di sini menggunakan CK Pro. Prosedur CK. Ini untuk bagian pause, ini untuk bagian exit, ini untuk bagian restart. Nah, pada codingan ini kita akan membandingkan atau mengcompare inputan dari user. Maka dari itu kita menggunakan compare. Nah, di sini ada Gen E dan JE. Untuk JE jam equal itu ketika komparasinya sama, maka akan jam sini. Untuk Gen E jika jam not equal, jika komparasinya tidak sama maka akan jam ke sini. Dan yang lainnya juga begitu. Nah, di sini pada pause ini ada pause 1, pause 2, dan pause 3. Pada pause 1 itu membandingkan dengan P kecil.
pada pause 2 membandingkan dengan V besar. Dan pada pause 3 itu menjalankan fungsi pause-nya, lalu meminta input dari user lagi. Jadi, jika user menginput P kecil atau P besar, maka program akan pause. Kemudian untuk exit, jika user menginput X kecil atau X besar, maka program akan exit. Nah, begitu pula dengan restart. Jika user menginput R kecil atau R besar, maka lagu akan restart atau replay. Ya, halo. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Zakarias. Akan melanjutkan presentasi penjelasan program yang tadi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, dan sekarang masuk ke tahap prosedur dari lagu yang akan dimainkan. Nah, di prosedur lagu ini, kita tahu ketika tadi ada, di awal itu ada tampilan yang menampilkan playlist lagu. Ada 3 lagu Indonesia Pusaka, kemudian lagu Ibu Kita Kartini, dan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, ketika user itu memasukkan suatu input, memilih lagu apa? Misalkan di sini user memilih lagu Indonesia Pusaka, misalkan, dengan nomornya itu nomor 1. Nah, maka akan melanjut ke prosedur lagu dari Indonesia Pusaka. Nah, kemudian fitur yang pertama itu ada fitur clear screen, yang nanti fungsinya adalah meng-clearkan layar itu. Nah, kemudian juga pada lagu Indonesia Pusaka juga dijalankan ada nanti muncul menu pilihan yang akan nantinya merujuk pada menu pilihan yang akan ditampilkan, yaitu ada 3 menu pilihan. Yang pertama adalah pause, yang kedua ada replay atau restart lagu, yang ketiga ada menu exit. Dan nanti user bisa memilihnya. Kemudian fungsi berikutnya, fungsi program berikutnya adalah meload atau menjalankan lagu yang tadi sebelumnya sudah dibuat dengan nada tertentu agar lagunya bisa dijalankan. Dan ini fungsinya meng-call lagu tersebut. Nah, kemudian ketika lagu ini dijalankan dan sudah selesai, maka user akan bisa memilih ketiga opsi, yaitu ada next, yang berarti user meneruskan ke lagu berikutnya. Kemudian ada back, yang berarti kembali bisa memilih menu back ke playlist, atau back 2 yaitu kembali ke lagu sebelumnya dengan menggunakan fungsi ini. Fungsi mengcompare sesuai dengan input yang di input oleh user. Ketika memilih next, berarti akan lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu Ibu Kita Kartini yang ini. Atau user memilih ketika memilih main, maka balik ke playlist. Nah, kemudian ini juga sama untuk prosedur lagu Ibu Kita Kartini juga mirip, yaitu ketika user memang pada playlist itu memilih lagu Ibu Kita Kartini, maka akan menjalankan fungsi seperti clear screen. Kemudian nanti juga ketika lagunya ada menu pilihan yang bisa dipilih oleh user, bisa mempause lagu tersebut, atau bisa juga mereplay, dan bisa keluar dari menu. Dan ini juga fungsi berikutnya itu untuk memasukkan atau meng-call lagu yang dalamnya sudah terdapat nada-nada yang sudah dibuat pada program sebelumnya. Dan juga sama, ada 3 menu yang bisa dipilih user ketika lagu itu nanti sudah selesai jalankan. Ada next lagu berikutnya, atau kembali ke playlist, atau back to sound dengan adanya fungsi compare dan jump equal, tergantung menu yang dipilih user. Dan ini juga berlaku juga untuk prosedur pada
lagu Satu Nusa Satu Bangsa ketika user menginput untuk memilih lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yaitu bisa melakukan clear screen, kemudian bisa memunculkan menu pilihan, yaitu bisa memilih untuk exit atau pause dan replay. Dan ini fungsi berikutnya adalah untuk meng-call lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang sudah disusun nada-nadanya supaya bisa dimainkan. Dan ketika lagu selesai sama juga, ketika lagu selesai akan memunculkan opsi untuk next, lagu berikutnya, atau back to playlist, atau back ke lagu sebelumnya dengan menjalankan fungsi compare dan jump equal. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Nama saya Raditya Fajar. Saya akan mencoba menjelaskan tentang bagian program utama atau main prosedur. Jadi main prosedur ini, walaupun ditempatkan terakhir, dia adalah program yang dieksekusi di terminal paling awal. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah clear screen tentunya agar rapi, agar saat dia kembali lagi ke main prosedurnya ini, dia nggak ada numpuk-numpuk. Dia di clear screen dulu, hilang semua dulu, baru ngerunning lagi. Lalu ini move AH 9 layer DX judul YNT21H. Ini berfungsi untuk mengambil ngambil data berupa alamat pada variabel judul yang tertulis di atas sebelumnya. Lalu YNT21H itu interrupt yang berfungsi untuk ngeprint judul tersebut. Seperti itu. Sama move AH 9 layer DX anggota 1, dia ngambil alamat data berupa alamat variabel anggota 1 lalu di print di bawahnya. Lalu anggota 2 di print lagi di bawahnya, anggota 3 di print lagi di bawahnya, seterusnya. Ini untuk user interface-nya supaya lebih rapi dan dipahami oleh pengguna nanti. Lalu move AH01H YNT21H ini tuh minta inputan user. Nanti bakal di echo dan dia bakal di compare. Dia bakal dilihat apakah inputan user itu 31H, 32H, 33H, X kecil atau X besar. Jadi 31H ini inputan angka 1, 32H ini angka 2, 33 angka 3. Dan ada pilihan lagu 1, lagu 2, lagu 3. Seandainya user pilih lagu 1, maka dia tercompare dengan ini. Kalau sama, jump if equal, kalau dia persis, dia sesuai dengan 31 ini, dia akan lompat ke Indo, ke prosedur lagu Indo. Dia akan ngeran prosedur itu. Sama, saat dia meja angka 2, lagu 2, dia akan tercompare. Seandainya dia sama, maka dia akan lompat langsung ke prosedur ibu. Seperti itu, sama seperti Satu Nusa Satu Bangsa 1. Lalu seandainya dia pencet X, ini ada X kecil sama X besar, itu supaya tidak, seandainya user lupa mematikan caps lock, jadi inputannya X sama X kecil besar tetap bisa digunakan. Dia bakal lompat ke sini, ke keluar, program keluar. Dia bakal keluar dari programnya. Ya, seperti itu programin. Oke, langsung saja saya contohkan menggunakan Docsbox. Kita mount dulu. Saya taruh programnya di sini. Users. Di download. Saya memberi nama programnya bisa. Oke. Bisa. Lalu kita run programnya. Ya, kurang lebih seperti ini user interface-nya dari programnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini, maka dia bakal ngeprint judul yang tertulis sebenarnya di atas playlist 11M. Lalu anggota 1, anggota 2, M. Rizal, anggota 3, Selin, dan sebagainya. Jadi ini sebagai user interface-nya. Oke, kita langsung saja coba play lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Maaf. Unlock saya. Oke. Kita coba prosedur play, pause dan play. Apakah berhenti? Oke.
Play lagi. Ya. Lalu kita coba prosedur reply. Apakah dia mengulang dari awal? Ya, programnya berhasil. Prosedurnya berhasil. Kita coba keluar sekarang. Oke. Sekarang mari kita coba di Indonesia Pusaka. Oke, kita pause and play. Oke, kita replay. Oke, sekarang kita keluar. Oke, terakhir di buku Kartini. Oke. Oke, kita keluar. Kita play lagi. Kita keluar. Oke, kurang lebih seperti itu program dari kami. Saat kita pencet X, maka keluar. Ya, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.